paket diskon apabila berhasil ya, cocok penawarannya, ini juga menambahkan average basket ke dalam toko kita. Nah, untuk persiapan sebelum kita beriklan atau persiapan sebelum kita promosi toko kita perlu mempersiapkan produk kita, foto kita, dan review kita juga ya. Kalau memang belum ada reviewnya, ya kita bisa mulai beriklan atau kita bisa kasih voucher-voucher atau paket-paket ya. Nanti ini kita akan bahas lebih detail. Tapi teman-teman, kalau teman-teman belum punya ini ya, belum punya produk, belum listing produk, belum punya review ya, dan mau menghadapi big event seperti ini ya, karena bulan ini biasanya bulan yang penjualannya itu bisa 2, 3, bahkan 10 kali lipat dibanding bulan-bulan biasanya. Nah, teman-teman ya, siapkan segera ya. Mungkin kalau baru beli barang sekarang, baru mau produksi sekarang, mungkin ya takutnya sudah telat ya, tapi nggak apa-apa. Lebih baik telat daripada kita nggak mencoba ya, minimal coba dulu ya, tapi sedikit-sedikit aja ya, jangan terlalu mengambil resiko kalau memang belum tahu apakah ini bisa jalan atau enggak. Jadi ya kita test and trial dulu ya teman-teman ya. Nah di sini tahun ini terutama dengan hadirnya video ya, dengan hadirnya TikTok di sejak tahun 2020 yang semakin kesini itu semakin booming, apalagi ada TikTok Shop sekarang ya. Dan Shopee juga ada Shopee Live. Om Botak sendiri melihat kalau live shopping ini makin lama itu makin krusial, makin penting. Kenapa? Marketplace sendiri adalah tempat kita berjualan produk, dan seringkali produk kita itu dibandingkan hanya dengan harga saja, ya, karena servis yang kita berikan, ya, atau memang kualitas ya, karena kita kan nggak bisa dipegang, dirasakan ya, dilihat, hanya berjualan dengan foto ya dulu ya. Ini membuat harga menjadi faktor yang sangat penting ya, sehingga seringkali orang bilang berjualan di marketplace itu hancur-hancuran, berdarah-darah, dan semuanya ini perang harga ya, kita masuk ke dalam red ocean. Nah, dengan adanya live shopping, dengan adanya fitur live, ini kita bisa memainkan salah satu faktor yang penting, di mana bukan harga is the king, ya, not price is the king, tapi content is king, ya. Jadi teman-teman, kita di sini sudah masuki tahun di mana kita perang konten, bukan semata-mata perang harga saja, ya. Jadi untuk teman-teman yang tokonya punya konten yang bagus, ya, sering live secara konsisten, menarik live-nya ya, bisa menjelaskan produknya lebih baik daripada toko-toko sebelah yang menjual produk yang sama. Saya yakin dengan menjual produk ini di harga yang minimal sama atau lebih mahal pun ya, produk dari toko yang teman-teman ini punya kesempatan lebih laku dibandingkan dengan kompetitor. Karena dengan live kita memberikan sebuah experience yang bukan cuma orang cuma bisa lihat harga, bukan cuma bisa lihat gambar, tapi ini semacam 360 ya, bisa melihat, bisa mendengar, bisa ikut menyentuh ya, bisa melihat kualitasnya, didemokan seperti apa, bisa chat dengan CS, yaitu sang live streamer sendiri langsung nanya barangnya ready, mau lihat nggak, melihat nomor 4, tolong bukain dong, tolong dipakai, dan sebagainya. Jadi ini sebuah experience yang saya rasa cukup mahal, yang membuat orang-orang tuh trust ya. Jadi kalau belum pernah live ya, coba live pada bulan ini ya teman-teman, coba live, mau live ya itu di Shopee-nya sendiri, mau live itu di TikTok ya, mau coba live di sosial media yang kita arahkan, nanti pembeliannya bisa ke WhatsApp, bisa ke langsung ke link Shopee-nya teman-teman, silakan ya, tapi harus coba ya. Dan kita tahu memang mungkin banyak yang lebih nggak pede ya. Nah ini waktunya kita belajar ya, karena seringkali live juga kalau memang nggak pede ya nggak harus menampilkan muka ya, bisa ya. Banyak sekali yang nggak pede ternyata nggak menampilkan muka, apakah memang di shootnya itu lebih ke muka ke bawah
atau mungkin dengan menggunakan topeng ya. Ya. Tapi bisa sekali ya. Kemarin saya juga sempat ngobrol dengan teman ya. Akhirnya saya menganjurkan ya kalau nggak pede ya pakai masker aja sekarang. Kalau pakai masker udah nggak kelihatan mukanya. Ya jadi bisa banget kita live shopping. Dan untuk sosial media sendiri kita harus menggunakan, jadi tadi sudah kita bisa iklan marketplace ya. Yang kedua kita bisa live shopping. Nah ketiga ini menggunakan sosial media. Ya, sosial media yang populer di tahun 2021 itu YouTube. Ya, yang teman-teman lagi nonton sekarang. Ya, ini sangat populer ya. Jadi, apakah teman-teman pakai YouTube dalam berjualan? Ya, di videoin produknya ya, buat satu syuting untuk produk yang menarik, pasang di YouTube dan pasang link di deskripsi atau di pin. Itu kan juga salah satu penggunaan sosial media. Dan yang kedua adalah WhatsApp. WhatsApp itu masih sangat-sangat kuat ya. Kita bisa broadcast, bisa buat grup, bisa send linknya ke grup ya, Instagram, Facebook, Twitter, bahkan sekarang ada TikTok ya, dan LinkedIn. Jadi Telegram juga bisa. Jadi banyak sekali sosial media apapun yang memang masyarakat Indonesia itu pakai dan ada di sana dan mereka sering gunakan, itu adalah sebuah kesempatan untuk kita berjualan ya. Nah, berikutnya untuk promosi sendiri ya, di Shopee kita bisa melihat pembagian ya. Jadi Shopee sendiri ada kategori-kategori untuk fitur-fitur ini untuk apa? Ya, fitur-fitur ini untuk apa? Nah, di Shopee pembagian ada 3. Pertama, untuk meningkatkan pesanan dengan promo, meningkatkan interaksi dengan pembeli, dan meningkatkan kunjungan ke toko. Nah, yang meningkatkan kunjungan ke toko ini udah pasti adalah masalah traffic ya, masalah traffic. Kalau teman-teman ingin bicara mengenai konversi, ini bisa menggunakan fitur-fitur seperti voucher toko saya, combo hemat, promo toko, flash sale toko saya ya, dan paket diskon ya. Di sini ada jaringan influencer Shopee dan ini mungkin masuknya lebih ke fitur traffic ya, traffic toko. Nah, promo ongkir toko pun sama ya. Kita ini bicara soal konversi. Nah, kalau untuk meningkatkan interaksi dengan pembeli, chat broadcast. Ini kalau chat menurut saya ini masuknya ke traffic sih sebenarnya ya. Tapi kita kan broadcast chat ke pembeli yang sudah pernah beli produk kita atau ke follower toko ya. Tapi ini kita masukkan ke traffic ya. Ada game toko ya, teman-teman sudah buat voucher game toko belum? Karena menurut saya itu cukup efektif. Juga untuk voucher follow toko dan ada Shopee Live. Jadi ini fitur ini agak campur ya. Ada yang tadi ada traffic, ada konversi. Tapi teman-teman harus tahu ya, ini misalnya Shopee Live itu apa? Itu adalah traffic ya. Kalau problem kita di konversi ya, kita buat voucher toko saya, kita buat flash sale toko, ya kan? Kita kasih combo hemat, promo toko, paket diskon. Nah, ya voucher ikuti toko supaya meningkatkan konversi. Ya, jadi pilihlah sesuai dengan penyakit daripada toko kita. Nah, untuk dekorasi toko, ya tadi di sana nggak ada, tapi menurut saya ini penting banget. Ini adalah salah satu untuk meningkatkan trust, ya, meningkatkan konversi di toko kita. Nah, saya ambil satu contoh ya dari toko ini, Idulmat. Nah, di sini tokonya sudah bagus karena sudah sesuai tema ya. Di sini ada sambut Ramadan dan temanya juga desain dengan didekor dengan baik. Ya, semuanya ini bisa teman-teman gunakan dari fitur dekorasi toko di Shopee. Di sana sudah ada template-nya ya. Nanti kita akan buat next videonya juga. Teman-teman bisa cek ya. Videonya sudah ada di dalam membership. Jadi yang belum join membership mungkin nanti bisa langsung join, di klik membership jadi Botakers. Di sini kita sudah explore satu-satu gimana cara pakai fitur di Shopee ya. Di setiap fitur itu kita buatkan satu video. Jadi itu lengkap banget. Nah, teman-teman, dekor ini juga mudah, tinggal gunakan template, tinggal di drag ya. Bahkan di satu foto ini setiap gambarnya kalau diklik akan lari linknya ya. Jadi ada clickable link ya. Jadi ini enak banget ya. Saya pun lihatnya ini pengen beli ya. Jadi ada harga coret kelihatan di sini. Kalau diklik linknya bisa nyambung langsung ke ininya. Ini meningkatkan konversi di dalam toko. Nah, yang kedua yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan konversi adalah menggunakan fitur promosi paket diskon. Di mana paket diskon ini kalau kita
klik di produknya, di bawahnya itu muncul ya, paket diskon, pilih 2 diskon 1%, ya, pilih 3 diskon berapa, ya, ada tingkatannya. Ini seperti membuat sebuah loop ya, di mana kita menjaga pembeli itu jangan keluar dari toko kita. Kenapa? Ya, teman-teman ingat, biasanya di Shopee setelah dari link produk kita itu kalau ke bawah ini ada iklan produk serupa, di mana ada produk lain yang ditampilkan sama Shopee tepat di bawah produk kita ya. Jadi kita mau menjaga ya, kasih satu layer tambahan lagi supaya pembeli itu jangan sampai ngelirik-ngelirik ke produknya toko lain ya. Kamu mungkin juga suka atau iklan produk serupa yang lain ya. Jadi kita akan coba manfaatkan fitur ini pakai diskon, walaupun mungkin pakai diskonnya sendiri tidak terlalu banyak pembelian dari sana, tapi minimal ini menambahkan satu layer tambahan di bawah. Ya, jadi supaya lihat, oh ada pakai diskon nih, saya klik lagi produknya. Dan ini masih produk dari toko-toko kita yang kita masukkan. Jadi muternya di sana-sana lagi, ya. Akhirnya mereka sudah cukup puas melihat produk kita cukup lengkap, bagus-bagus, ya. Mudah-mudahan mereka nambah, belinya 2. Tapi kalau nggak pun tidak apa-apa, karena ini membuat mereka tidak lirik ke toko sebelah. Nah, paket diskon apabila berhasil, ya. Cocok penawarannya, ini juga menambahkan average basket ke dalam toko kita. Jadi, kalau dipergunakan dengan baik dan promosinya juga sesuai, ini bisa menambahkan average basket. Average basket itu apa? Average basket itu adalah salah satu bagian dari formula untuk menentukan sales. Ya, jadi sales itu adalah traffic dikali konversi dikali average basket. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai traffic di awal ya. Dari iklan, ya teman-teman, gimana cara naikin traffic ya, iklan toko, live, dan sebagainya ya. Konversi juga kita sudah bahas mengenai fitur-fitur yang ada di Shopee yang bisa kita gunakan untuk menaikkan konversi toko ya, selain daripada organik daripada produk sendiri seperti judul, deskripsi, video, dan lain-lain ya. Nah, traffic orang yang masuk ke dalam toko dikali dari konversi, yaitu dari 100 orang yang masuk ke dalam toko kita itu berapa orang, yang beli berapa orang dari sana, misalnya konversi 2%, jadi 100 orang yang masuk, konversi 2% adalah 2 pesanan. Ya, ini keduanya bisa kita cek di data bisnis di Shopee, ya, datanya sendiri. Nah, yang ketiga yang menurut saya tidak kalah penting adalah average basket. Jadi average basket adalah rata-rata pembelian di dalam keranjang pesanan. Ya, jadi misalnya satu orang belinya ada yang beli 50.000, ada yang 100.000, ada yang beli 70.000. Nanti rata-ratanya berapa? Ya, kalau rata-rata ketemu 80.000, itu adalah rata-rata atau average basket daripada transaksi di toko kita. Nah, toko yang average basketnya tinggi tidak perlu pesanan banyak-banyak untuk mencapai sales yang tinggi. Ya, jadi teman-teman jangan lupa mengenai average basket. Dan biasanya average basket ini sangat ditentukan dari produk bestseller daripada toko kita. Ya, karena biasanya produk bestseller itu menyumbang 80% daripada traffic ya, daripada sales di dalam toko kita. Nah, untuk meningkatkan average basket ini, kita menggunakan paket diskon salah satunya. Dan yang kedua, kita juga bisa menggunakan voucher. Nah, voucher ini di Shopee juga ada beberapa macam voucher, tapi di Shopee kita hanya bisa melihat ya voucher ikuti toko dan voucher toko. Nah, untuk voucher ikuti toko atau voucher follow, ya, rumus yang harus kita gunakan adalah dengan melihat average basket itu sendiri. Misalnya average basket kita 50.000, maka ya ketika kita menggunakan voucher follow toko, ini biasanya kita mau pasang follow-nya itu lebih rendah daripada average basket itu sendiri. Ya, lebih rendah daripada average basket itu sendiri. Jadi kita pasang di 30.000 atau 20.000 atau tanpa minimal pembelian. Ya, kenapa? Karena ini supaya men-trigger ya. Ini supaya mendorong ya pembeli yang baru follow toko kita untuk melakukan transaksi, supaya mereka ini tidak ada keraguan untuk belanja di toko kita karena mereka pembeli baru, belum pernah follow ya, terutama ya. Jadi supaya mereka follow, dapat vouchernya, mau beli barang apa aja bisa ya, kurang lebih seperti itu, supaya jadi langganan supaya nanti dia belanja balik lagi ke dalam toko kita. Nah, yang kedua adalah voucher jenis reguler
Nah, voucher reguler ini biasanya 1,2 kali dari average basket. Ya, jadi average basket kalau 50.000, 1,2 kalinya adalah berapa ya? 1,2 kalinya 60.000 ya, 60.000 ya. Nah, di sini kita mau kasih kenapa 1,2 kali atau 20% lebih tinggi daripada average basket supaya nggak kelihatan terlalu tinggi ya. Nah, misalnya kita ada produk 50.000 harganya. Ya, biasa kita pikir, average basketnya kan 50.000 ya. Jadi, saya pengen supaya voucher ini supaya orang beli banyak, saya pasang 2 kali daripada harga produk bestseller kita. Jadi, kita biasa pasang ke 100.000. Nah, tapi pemikiran seperti ini biasanya kurang tepat karena nanti secara psikologis daripada pembeli ini merasa, ini vouchernya saya harus belanja kebanyakan ya. Saya nggak mau pakai vouchernya. Nah, jadi voucher ini tingkat redemption rate-nya yang nanti bisa dilihat di data bisnis kita akan menjadi kurang begitu bagus ya, kecil ya. Dan semuanya ini nanti kita bisa lihat di data bisnis ya, ada redemption rate daripada voucher, ada tingkat penggunaan voucher, bahkan ada invoice ya yang pakai voucher kita, transaksi apa aja, itu semua bisa kita analisa kalau teman-teman jeli dalam melihat data bisnis di seller center-nya teman-teman. Nah, dengan memberikan rumus 1,2 kali daripada average basket, ini membuat pembelian ini, voucher ini jadi menarik ya. Walaupun sebenarnya dia pikir hanya 20% nambah barang dikit, ternyata setelah dicari-cari ya, barang di sana nggak ada yang harganya itu 20% lebih tinggi. Jadi barangnya terpaksa dia harus belanja 100.000 pada akhirnya ya. Jadi ini sebenarnya adalah trik psikologi di mana kita menggunakan ya tingkat minimum vouchernya ini jangan terlalu tinggi, hanya sedikit lebih tinggi daripada average basket supaya hasil daripada voucher redemption rate ini lebih maksimal. Nah, yang ketiga adalah untuk bulk atau untuk grosir. Jadi di sini biasanya kita average basketnya 80.000, bulknya itu bisa 500.000, 1 juta dan sebagainya ya. Bagaimana Botakers? Apakah Botakers sudah melakukan ya strategi-strategi untuk voucher toko seperti ini? Kalau belum, ya jangan lupa untuk segera praktekkan ya, karena kalau nggak dipraktekin ilmunya nanti jadi sia-sia ya. Oke, berikutnya kita akan membahas mengenai flash sale. Nah, jenis flash sale itu ada 2, flash sale toko dan flash sale Shopee. Flash sale Shopee adalah sebuah flash sale yang kita harus submit ya melalui RM. Ya, RM itu adalah relationship manager. Kalau teman-teman punya semacam PIC, orang yang dari karyawan Shopee yang bantu kita dalam berjualan, itu sebutannya RM. Nah, yang belum punya, jangan khawatir ya, yang belum punya RM ya. Tapi yang sudah punya, berbahagialah karena teman-teman termasuk top seller di Shopee. Nah, di sini siapa nih yang sudah jadi top seller di Shopee, yang sudah punya RM, dan yang belum, jangan berkecil hati. Oke? Nah, flash sale Shopee ini sendiri bisa kita temukan barang kita nanti di halaman utama Shopee, terutama pada waktu event. Jadi ketika muncul halaman pertama, dan pendaftarannya boleh bisa melalui RM atau melalui dashboard ya, campaign Shopee. Ini kita bisa submit. Kalau produk kita masuk ya, dijaga stoknya. Karena biasanya kalau dalam momen-momen seperti ini dan kita sudah kehabisan stok padahal produk kita sudah masuk ke dalam flash sale, itu nanti berbahaya. Malah nanti kita harus meng-cancel pesanan atau toko kita dapat penalti yang banyak karena kita harus cancel pesanan kita. Jadi hati-hati kalau sudah masuk flash sale, tolong stoknya dikomit ya, dijaga. Nah, yang kedua ini adalah flash sale toko. Nah, kita akan bahas mengenai flash sale toko, di mana flash sale toko ini nggak masuk ke dalam halaman depan Shopee. Jadi flash sale toko ini hanya tampil di dalam toko kita dan hanya bisa dilihat ketika ada pembeli masuk ke dalam toko kita. Mereka lihat, ada flash sale nih, akan datang jam 6, akan datang jam 9. Mereka tinggal klik ingatkan ya untuk flash sale yang akan datang. Jadi ketika sebelum jam 6 akan ada notif dari Shopee, dan ini membantu orang untuk datang lagi ke dalam toko kita ya. Ketika mereka sering datang, menambah traffic, kemungkinan untuk konversi itu semakin tinggi ya. Jadi flash sale toko ini walaupun mungkin nggak terjual barang yang kita pasang untuk flash sale toko, minimal ini akan menambah view ke dalam produk kita, dan juga ini bisa menambahkan kemungkinan untuk konversi di produk-produk yang lain ya. Jadi menurut saya ini sangat penting sekali untuk menambahkan konversi dan traffic ya, flash sale toko ya. Jadi teman-teman
boleh praktek untuk flash sale toko ini, karena ini adalah tools yang sangat berguna. Pilih obat yang tepat untuk penyakit yang tepat. Ya, jadi teman-teman, kalau memang penyakit dari toko itu adalah konversi, pilih ya obat-obat untuk konversi. Jangan penyakit konversi dikasih obat untuk traffic ya. Misalnya konversi jelek ya, kurang dari 2%, 1%, 0,% ya, terutama untuk produknya, kita malah kasih sales ya. Kita kasih iklan ya. Kita kasih iklan sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah salah satu jalan menuju keboncosan ya. Jadi kasih obat yang tepat, benerin dulu produknya, kasih dia voucher, kasih dia harga coret, flash sale toko, dan lain-lain yang sudah saya sebutkan di dalam video kita pada hari ini ya. Kalau memang dari obatnya itu adalah traffic ya, produknya sudah bagus sekali, konversi sudah bagus ya, semua fitur untuk konversi atau untuk promosi ini sudah dinyalakan, sudah diaktifkan. Mari kita sama-sama belajar ya, bagaimana cara membawa traffic. Teman-teman punya keberanian untuk live ya. Kalau nggak berani ya, hire tim atau hire orang, hire affiliate untuk kita bisa live buat kita, itu juga bisa ya. Atau kita mau belajar bagaimana caranya beriklan untuk mempromosikan produk kita di bulan yang baik sekali salesnya ini. Sampai sini ya, yuk komen hal-hal apa yang kamu sudah pelajari di video ini ya, dan hal-hal apa yang sangat membantu kamu, atau fitur mana yang sangat membantu kamu dalam berjualan di Shopee. Sampai jumpa Botakers di video kita selanjutnya. Bye-bye. Kabar gembira buat Botakers, sekarang channel Cerita Om Botak ada membership program, di mana kita ada 3 level, basic, intermediate, advance. Buat Botakers yang ingin gabung dengan intermediate, akan mendapatkan semua video-video daging yang biasa kita bongkar pada waktu kelas offline. Ya, ada materi iklan Shopee, iklan Top Ads, dan banyak lainnya yang akan kita update terus setiap bulan. Dan untuk Botakers yang ingin bedah toko atau konsultasi privat, join Botakers Advance, di mana kita akan dapat setengah jam sesi privat bersama Om Botak. Yuk, tinggal klik link di bawah ini.